Ya pemirsa, ini ada seorang remaja tewas mengenaskan dianiaya sejumlah rekannya saat berpesta minuman keras di kota Blitar, Jawa Timur. DN, remaja 20 tahun, ditemukan tewas mengenaskan oleh warga di dalam rumahnya di Jalan Kerantil, Kecamatan Sikorejo, Kota Blitar, Jawa Timur, pemirsa. Dan saat ditemukan, korban ini mengalami luka di beberapa bagian tubuh seperti habis dianiaya begitu ya oleh teman-temannya saat berpesta minuman keras. Jadi pelaku adalah MH dan MS yang tidak lain adalah teman korban. Bahkan sebelum terjadi cekcok ini, pelaku dan juga korban terekam kamera CCTV lagi berboncengan menggunakan motor korban. Setelah melakukan penganiayaan, kedua pelaku kemudian meninggalkan korban. Namun kurang dari 24 jam, polisi berhasil menangkap pelaku saat berusaha melarikan diri keluar kota. Jadi berdasarkan dari hasil pemeriksaan pihak kepolisian, pemicu terjadinya cekcok ini adalah sakit hati atas ucapan korban kepada pelaku. Saat ini 2 rekan korban sudah ditetapkan sebagai tersangka, sementara 7 lainnya masih menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Blitar Kota. Baik, untuk mendalami peristiwa kriminal ya, bisa dikatakan seperti itu, yang terjadi di Blitar ini, kita sudah bergabung ya, terhubung juga dengan AKP Rudi Kiswoyo sebagai Kasat Reskrim Polres Blitar Kota. Selamat pagi Pak Kasat. Selamat pagi Mas Arif dan Mbak Rati. Terima kasih Pak Kasat waktunya. Pak Kasat, kronologisnya bisa dijelaskan Pak Kasat hingga akhirnya ini korban meregang nyawa ya? Nah, jadi begini Mas Arif dan Mbak Rati, untuk kronologis kejadian ini bermula dari tanggal 15 Agustus jam 23.00 ketika korban ini bersama dengan 6 temannya kumpul di rumah korban. Selanjutnya mereka bertuju melakukan pesta minuman keras. Pada saat pesta minuman keras ini ada salah satu ucapan korban yang menyinggung perasaan salah satu pelaku, sehingga pelaku tersinggung dan akhirnya korban ini dianiaya oleh teman korban. Bahkan penganiayaan berlanjut sampai dengan di kamar korban. Setelah melakukan penganiayaan ini, para tersangka ini pergi. Kemudian pada keesokan harinya, tanggal 16 Agustus, bibi korban ini melihat rumah korban terbuka, kemudian masuk dan melihat korban dalam keadaan tertidur merintih kesakitan. Karena dianggap bahwa korban ini sudah biasa minum minuman keras, bibi korban ini menganggap itu adalah karena mabuk sehingga ditinggal. Baru pada jam 17.00 orang tua korban datang dan mendapati korban ini sudah meninggal dunia sehingga melaporkan ke Polres Blitar Kota. Demikian Mas Arif. Pak Kasat, apa yang memicu perkataan seperti apa? Karena kan kita melihat sebelumnya ada CCTV korban dan pelaku ini berboncengan. Berarti ini dilakukan secara spontan oleh para pelaku atau bagaimana? Benar. Jadi awal mulanya memang tidak ada masalah. Masalah ini muncul ketika minum minuman keras dan mungkin sudah terpengaruh oleh alkohol. Ucapan korban ini menurut keterangan saksi dan salah satu tersangka yang sudah kita amankan mengatakan bahwa korban menyinggung masa lalu dari tersangka. Ada salah satu dosa masa lalu dari tersangka ini yang disinggung-singgung berulang kali. Ini yang membuat tersangka ini tersinggung sehingga melakukan pemukulan terhadap korban. Perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka maupun juga ada beberapa rekan-rekan kan bisa dikatakan seperti itu ya Pak. Ini kan dalam kondisi di bawah pengaruh minuman keras begitu ya. Nah, apakah memang kondisi ini tetap bisa dikenakan pidana begitu Pak? Nah, tetap Mas Arif. Jadi kita tetap melakukan proses penyidikan. Jadi perlu saya jelaskan. Di sini tadi Mas Arif dan Mbak Rati menyebutkan 2 orang tersangka sudah kita amankan dan satu lagi tersangka kita amankan kemarin tanggal 17 Agustus bersama tim gabungan Subdit 3 Resmob di Reskrim Polda Metro Jaya. Kita lakukan penangkapan di Jakarta. Jadi kemarin tanggal 17 pagi kita bersama dengan tim dari Subdit 3 Resmob di Reskrim Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan. Seluruhnya ada 3 tersangka yang sudah kita tetapkan
Untuk yang lainnya kita lakukan pemeriksaan. Untuk proses masih tetap berlanjut. Kemudian untuk yang lainnya masih kita jadikan sebagai saksi. Demikian, Mas Arif. Pak Kasat Reskrim, dikatakan korban ini terlihat pintu rumahnya terbuka oleh bibi korban. Ya. Berarti korban tinggal sendiri atau bagaimana, Pak? Betul, korban sendirian karena status korban ini sudah bercerai, kemudian tidak mempunyai anak, mantan istrinya sudah pindah dari rumah itu. Demikian, Mbak Rati. Usia berapa korban ini, Pak Kasat? Untuk korban usia 35 tahun, Mas. Oh, berarti sudah dewasa ya, Pak Kasat ya? Sudah dewasa. Untuk tersangka MS usia 40 tahun, untuk tersangka LG 26 tahun, dan yang terakhir kita amankan di Jakarta itu tersangka EG usia 20 tahun. Baik, Pak Kasat, konstruksi hukum yang diterapkan, pasal yang diterapkan kepada para pelaku? Berdasarkan hasil gelar perkara, untuk pasal yang kita tetapkan terhadap pelaku adalah kekerasan secara bersama-sama terhadap orang sehingga meninggal dunia, pasal 170 KUH Pidana ayat 3 dan pasal 351 ayat 3 KUH Pidana. Demikian, Mas. Ya, sekaligus kita mengampanyekan ya Pak Kasat ya untuk stop menenggak minuman keras atau mengkonsumsi minuman keras ya Pak Kasat. Betul, betul. Saya pikir untuk zaman sekarang sudah tidak ada gunanya lagi untuk mengkonsumsi minuman keras, apalagi berujung dengan maut seperti ini. Demikian, Mas Arif. Baik, terima kasih banyak AKP Rudi Kiswoyo, Kasat Reskrim Polres Blitar Kota sudah berbagi informasi dan waktunya. Selamat beraktivitas kembali, Bapak. Assalamualaikum.